Have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God. Lamb of God. Kita bertemu kembali dalam pengajaran Zoom pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini kita bersama-sama mau melihat kembali apa itu doa Yesus sebagai jalan kecil dengan disiplin besar menuju kepada kekudusan. Jadi tujuan dari pengajaran ini, next, kita mau memahami makna jalan kecil dari doa Yesus ini. Lalu kemudian kita juga mau melihat lebih dalam lagi pentingnya disiplin besar di dalam praktek doa Yesus yang pada akhirnya akan berdampak dalam kehidupan rohani, terutama kekudusan melalui doa batin, yaitu doa Yesus ini yang kita praktekkan. Mari kita mau pelan-pelan melihat semuanya itu, memahaminya, lalu kemudian mencoba untuk mencerna, mencoba untuk mengerti lebih dalam, sehingga membuat kita semakin mengerti semuanya, sehingga praktek dari doa Yesus yang kita jalankan selama ini, atau yang akan mulai, yang mempraktekannya, yang ikut dalam Zoom ini yang mungkin baru datang, atau baru mengikuti, semakin juga merindukan untuk dapat mempraktekkan doa Yesus dengan baik. Next, kita lihat makna dari jalan kecil ini akan bersama-sama kita mau melihat secara singkat, ya. Saya tidak panjang lebar karena kita sudah menerangkan mengenai apa itu doa Yesus dan sebagainya. Tapi saya mau secara singkat melihat bersama mengenai doa Yesus sebagai doa yang sederhana dan mudah. Lalu juga akan kita lihat kerendahan hati dalam doa Yesus ini. Lalu doa Yesus ini sebagai doa pengakuan diri atau pengenalan diri sih, yang dimana kita diajak untuk melihat diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan melalui doa Yesus. Next. Nah, sekarang kita lihat doa Yesus secara singkat, sederhana dan mudah. Mengapa dikatakan sederhana dan mudah? Karena doanya singkat, ya. Rumusannya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sangat singkat, sangat sederhana. Tetapi, walaupun singkat dan sangat sederhana, ternyata tidak semudah yang di dalam prakteknya untuk dilakukan. Nanti kita lihat di situ. Lalu kemudian bisa diucapkan oleh siapa saja, bahkan anak kecil. Ya, ya saya melihat dalam beberapa YouTube di Gereja Ortodoks Indonesia itu mereka mulai mempraktekkan itu. Jadi anak-anak diajari untuk mempraktekkan karena di dalam gereja Timur atau Ortodoks atau Gereja Katolik Ortodoks Timur itu dipraktekkan untuk semua awam. Kalau sebelumnya itu hanya untuk para bapak padang gurun, sekarang ya awam mempraktekannya dalam keseharian mereka. Bahkan diajarkan secara khusus ya kepada anak-anak. Next. Lalu kerendahan hati dalam doa Yesus ini. Apa yang kita boleh belajar dalam, kenapa dikatakan kerendahan hati dalam doa? Dikatakan bahwa doa Yesus sedikit kata tapi besar maknanya. Kenapa dikatakan dia besar maknanya di situ? Ini penting sekali untuk kita mengerti, karena kalau kita tidak mengerti maka kita akhirnya tidak menangkap mengapa ke doa doa Yesus ini memerlukan kerendahan hati yang besar. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan secara rumus besar ya ataupun yang panjang tadi, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Di situ ada pengakuan diri sebagai orang berdosa. Sadar atau tidak sadar? Kalau hanya mengucapkan Yesus, Yesus mungkin tidak kita
lihat ya secara keseluruhan dia bahwa ada pengakuan diri sebagai orang berdosa. Tapi kalau rumus panjang dan di gereja timur itu ternyata untuk pribadi dianjurkan untuk mengucapkan bukan yang pendek, tetapi yang panjang. Ya, yang panjang, yang pendek itu yang Yesus. Yesus itu untuk yang kalau dilakukan bersama. Ya, karena mungkin ada yang susah untuk mengucapkan rumusannya panjang, lalu kadang-kadang juga konsentrasinya menjadi buyar, gitu ya. Ada yang susah untuk masuk. Tapi dalam di apa namanya praktek pribadi itu diharapkan mereka melakukan praktek yang rumusan panjang. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Selain pengakuan diri sebagai orang berdosa di situ kita ditonjolkan, juga menumbuhkan sikap rendah hati yang esensial. Artinya yang betul-betul asli dalam hubungan dengan Allah. Ketika kita betul-betul menyadari saya sedang berhadapan dengan siapa, ya saya berhadapan dengan Tuhan Yesus, saya berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, ya. Saya tidak bisa menyombongkan diri saya. Walaupun saya memiliki kelebihan apapun ya di mata manusia, tapi di mata Allah saya itu nggak ada apa-apanya. Maka tanpa disadari, pelan-pelan ketika kita mempraktekkan doa ini, sikap rendah hati ini akan muncul. Akan muncul dengan sendirinya sehingga kita betul-betul merasa bahwa diri kita ya di hadapan Tuhan itu sangat kecil, sangat kecil. Ya, tidak ada sesuatu pun yang kita miliki bisa dibanggakan. Bahkan ketika kita bisa berdoa dengan baik, ya, nggak goyang, nggak apa, tapi sekali lagi itu semua karena rahmat. Semua karena karunia yang diberikan Tuhan sehingga kita mampu bertahan di dalam doa yang lama yang seperti itu. Bahkan kita bisa bisa tenang, bisa konsentrasi dan sebagainya, itu semua rahmat. Jadi kita hanya bisa di situ bersyukur dan berterima kasih bahwa kita diberi rahmat itu untuk dapat bersatu dengan Dia dalam doa Yesus. Lalu doa ini juga ya dengan kerendahan hati menjadi pondasi doa yang membawa kita lebih dekat kepada kekudusan. Jadi doa ini ketika dilakukan dengan betul, dilakukan dengan benar, dengan tujuan yang benar, dengan motivasi yang benar, maka menjadi pondasi, landasan kita, dasar untuk kita makin dekat kepada Tuhan dan juga arti dari dekat dengan Tuhan itu juga kekudusan untuk diri kita. Berkenan di hadapan Tuhan, itulah kudus. Dalam semua hal, ya, termasuk dalam keseharian kita. Karena doa tidak pernah dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini kerendahan hati dalam doa. Next. Di sini juga dikatakan doa sebagai pengakuan diri. Ya, sungguh luar biasa mengajak kita untuk dalam bagian ini dari makna jalan kecil ini ya doa Yesus ini dikatakan doa sebagai pengakuan diri. Mengapa? Seperti yang saya katakan tadi, di situ kita diajak pelan-pelan diajar pelan-pelan menyadari ketergantungan saya pada Tuhan sepenuhnya. Sadar tidak sadar. Maka itu mau dalam nanti akan kita lihat disiplin besar itu sebagai sebuah proses. Ya, disiplin itu sebuah proses yang harus kita jalani. Ya, tidak boleh di-skip. Ya, harus jalani, dihadapi, dihayati. Lalu kemudian, next, kita lihat bahwa disiplin besar ini dalam doa Yesus itu memerlukan konsistensi dan ketekunan. Ya, nanti kita lihat apa itu konsistensi dan ketekunan. Lalu kemudian juga kita lihat, ya, diperlukan teknik pengulangan dan sarana doa. Lalu pengaturan nafas. Ini bagi yang meritmakan dengan pernapasan dan keheningan batin. Lalu disiplin besar dalam doa Yesus ini juga merupakan latihan harian yang membentuk karakter kita. Sadar tidak sadar kalau dilakukan dengan betul, itu membentuk karakter kita. Mari kita lihat satu persatu. Konsistensi dan ketekunan. Di situ mau mengatakan apa? Doa ini dikatakan sebagai ya
Nah, konsisten membentuk kebiasaan, ya dikatakan di sana, membentuk kebiasaan rohani. Ya, doa yang diulang, dikatakan tadi, secara teratur itu membangun pola hidup yang berorientasi kepada Tuhan sepanjang hari. Ya, maka doa Yesus kan tidak hanya dilakukan waktu hanya doa-doa khusus, ya kita waktu-waktu yang khusus kita kita praktekkan atau kita tetapkan. Tapi kita bisa dilakukan ketika kita sedang makan, kita sedang berjalan, kita sedang menyapu, kita sedang apa namanya melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak memerlukan intelektual atau pikiran, ya sedang tidak memerlukan perhatian dari pikiran kita. Itu bisa dilakukan. Maka dikatakan tadi, dia akan membantu kita berorientasi, mengarah kepada Tuhan selalu sepanjang hari. Lalu kemudian juga dikatakan membangun kebiasaan rohani. Ini yang mungkin kita tidak sadari, dia membantu kita untuk membangun kebiasaan rohani yang sungguh membuat kita sadar bahwa hidup kita ini tidak hanya secara fisik, tetapi juga hidup kita ini ada roh, ya yang harus dibangun untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Maka melalui doa Yesus itu pelan-pelan ya membangun kebiasaan rohani. Kerinduan kita untuk semakin mengutamakan Tuhan itu semakin besar. Walaupun di tengah banyak kesibukan apapun, kita tidak bisa kemudian ketika satu saja kita lepaskan dari kehidupan rohani kita, waktu doa kita tinggalkan, itu terasa sesuatu yang kosong. Kalau betul ya kita melakukan doa kita, hidup rohani kita bina dengan baik, akan terasa satu kebiasaan yang sudah kita lakukan dalam hidup kita, hidup doa kita, hidup entah itu kita dengan doa Yesus, entah dengan devosi-devosi doa yang lain, ataupun juga dengan renungan kitab suci, kita berdoa melalui Lexio Divina. Satu kali saja kita skip, itu terasa. Kalau sudah biasa kita lakukan, ya. Nah itu penting sekali bahwa ternyata konsistensi dan ketekunan ini ternyata membangun kebiasaan rohani kita. Next. Nah, teknik pengulangan dan sarana doa. Jadi teknik pengulangan doa Yesus ini membantu kita fokus. Maka apa? Perlu terus diulangi, terus diucapkan. Yang seperti doa Rosario selama Maria 50 kali kan kita ulangi-ulangi. Ya mungkin kita nggak rasa karena kita sudah biasa. Ya bagi kita yang baru mulai dengan doa Yesus mungkin rasanya bosan lama-lama kalau tidak disadari ya dari makna dari doa itu sendiri. Maka teknik pengulangannya ini penting, ya penting dilakukan terus menerus sampai akhirnya nanti menjadi dia jalan sendiri. Doa itu menggema sendiri, betul-betul menggema yang tanpa kita komando untuk dimulai dari entah mulut kita, entah batin kita, entah hati kita atau pikiran kita, dia muncul sendiri. Kalau sudah menjadi kebiasaan, ya habit dari doa kita sehari-hari. Lalu juga selain membantu fokus, ya itu mengatasi hambatan dalam doa. Ya, saya dalam bagian ini tertarik untuk membahas lebih lebih dalam lagi nanti dalam eh, nanti pengajaran berikutnya, karena ternyata sungguh luar biasa dia punya rintangan ya yang saya temukan ketika saya membaca lebih dalam dari beberapa tulisan-tulisan Bapak Gereja Timur yang membahas mengenai hidup rohani berkaitan dengan doa Yesus itu ya ternyata hambatannya itu besar besar. Ada 5 rintangan batin boleh mereka dikatakan begitu, baik secara fisik maupun juga secara batin mental kita. Ya mental ini pikiran, perasaan, emosi, ya terus kemudian kehendak. Itu ternyata banyak yang tanpa kita sadari itu yang mengganggu sebenarnya proses perjalanan
hidup doa kita. Nah, itu nanti akan ya dibahas khusus lah yang karena cukup cukup panjang ya. Ada boleh katakan lima itu saja kalau diuraikan lagi ada beberapa bagian lagi yang bahkan secara khusus 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 saja untuk pikiran saja yang kita selalu katakan pelanturan ya pelanturan dari segi pikiran ada pelanturan negatif positif dan pelanturan yang istilahnya netral flat ternyata ini mengganggu semua walaupun kita katakan positif contoh ya ya secara singkat saya katakan ketika saya dalam doa Yesus sedang Yesus Yesus muncul wah bagus ya doa Yesus ini bisa nanti saya ajarkan untuk teman-teman saya itu ganggu kan saat doa muncul itu pikiran positif itu ternyata ganggu ya saat kita doa nggak konsentrasi kan nggak fokus di doa Yesus itu ternyata ganggu ya kalau munculnya di luar doa Yesus mungkin masih bisa dimaklumi ya tapi ini munculnya saat saya sedang praktek ternyata itu dikatakan gangguan mental gangguan batin ya hal positif positif kalau ini negatif boleh langsung ya wah doa ini kok membosankan nah itu langsung negatif ya kalau yang flat ya yang flat adalah apa namanya kita merasakan doanya biasa-biasa saja ya. Lalu biasanya yang flat ini apa? Lama-lama bosan. Ya, bosan, lalu kemudian ngantuk, lalu kemudian malas. Ya, setelah itu besoknya lagi nggak mau doa. Ya, karena sudah rasa bosan, rasa malas. Ya, itu flat. Ya, pikiran kita sudah langsung menilai, wah doanya kok begini-gini aja. Doanya hanya hanya ngulang-ulang nama itu hanya ulang nama Yesus 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 ya. Bosan akhirnya. Nah, itu yang flat. Tapi lebih dalamnya ada gangguan apa lagi? Ternyata banyak. Ya, pengaruhnya dari tiga itu saja yang saya temukan. Oh, iya, ternyata tidak mudah untuk diproses karena itu memerlukan sebuah kerendahan hati, satu sikap kerendahan hati dan juga keterbukaan untuk mau kita semakin maju di dalam doa Yesus. Next. Lalu juga dalam disiplin ini pengaturan nafas dan keheningan batin. Ya saya sudah pernah singgung ternyata eh, untuk pengaturan nafas ini ketika saya cari di dalam banyak literatur dari Bapak Padang Gurun dan juga Bapak-bapak pengajar dari Gereja Timur yang karena banyak Gereja Timur yang mengajarkan kalau dilakukan dengan benar maka akan meningkatkan konsentrasi fokus yang betul-betul fokus. Fokusnya bukan bukan di nafas, ya, tapi fokusnya di doanya, ya, di doa Yesusnya itu. Nah, tujuannya itu, ya, kita menyadari kehadiran Tuhan dengan fokus dalam perhatian pada pengucapan kata itu. Ini yang menarik, ya, karena saya perhatikan masih banyak yang ketika menggunakan ritme pernafasan kadang-kadang fokusnya di nafas. Keluar masuknya nafas, tapi doanya lupa. Gitu. Yesusnya kemudian disebut di mana gitu kan. Di awal atau di akhir atau bersamaan gitu kan. Ya, ternyata ya, baru di situ saya mengerti. Itu diucapkan bersamaan. Ketika saya menarik nafas secara perlahan, nama itu kita ucapkan. Ya. Baik diucapkan dengan bersuara ataupun di dalam hati atau di pikiran, itu bersamaan. Ya samaan terus kemudian kalau Y sampai sampai berhenti kita tariknya kemudian di situ saat kita tidak langsung dihembuskan ternyata jadi dia bukan bukan juga kita paksa ditahan tidak juga dia biasa seperti coba kalau sekarang kan Bapak Ibu sudah saudara terkasih mendengarkan saya tapi bernafas biasa kan sadar tidak ketika tarik keluar nafas ya ada saatnya kita seperti nahan tapi enggak bukan saya paksa saya tahan tidak tapi dia berhenti sendiri berhenti sejenak lalu kemudian baru dihembuskan iya nah, waktu menghembuskan lagi itu sus iya
Yesus. Ya, seperti itu. Tapi fokusnya tetap di kata-kata Yesusnya, bukan bukan di nafasnya. Ya, itu yang betul, ya. Dan nafasnya juga bukan dengan nafas dada, tetapi nafas diafragma, perut. Nah, ini yang kadang-kadang yang banyak yang masih masih belum 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 paham. Ya, tetap pakai nafas perut, tapi ya, yang betul ya. Dikeluarkan juga melalui hidung. Masuk melalui hidung, keluar hidung, bukan bukan masuk dari apa hidung keluar mulut, tidak. Ya, itu salah. Ya, harus mulai karena kita kita ini diberi apa dua dua apa namanya dua alat untuk keluar masuknya nafas ya. Yang pertama yang utama adalah hidung untuk bernafas ya. Mulut ini kadang-kadang hanya saat tertentu ketika kita harus mengeluarkan nafas dari mulut kita ya. Coba perhatikan. Hanya saat tertentu saat nyanyi kan keluar nafas ya. Kadang-kadang harus narik juga melalui mulut waktu menyanyi itu. Kita mengambil untuk kita tarik nafas. Tapi itu hanya momen-momen tertentu, bukan bukan setiap saat kita tarik pakai melalui hidung, keluarkan melalui mulut tidak. Ya, jadi yang normal adalah melalui hidung. Ya, itu. Lalu kemudian juga pengaturan nafas dan keheningan batin ini akan membuat kita meditasi kita ya, praktek meditasi itu yang semakin dalam. Kenapa? Itu membawa keheningan. Keheningan apa? Keheningan batin. Batin ini apa? Ya, saya katakan tadi, batin ini berkaitan dengan intelektual kita, pikiran, perasaan, jiwa kita, keinginan-keinginan kita. Itu diheningkan. Akan mengalami suatu keheningan yang dimana fokusnya akhirnya pelan-pelan, pelan-pelan kepada bukan kepada diri sendiri, tapi kepada Tuhan. Semua, ya seluruh diri kita ini fokus kepada Tuhan, pada kehadirannya di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Next. Nah, disiplin dari doa Yesus ini juga melatih yang buat kita latihan harian membentuk karakter. Apa maksudnya? Di doa ini sebagai latihan rohani atau latihan spiritual. Sadar tidak sadar, ya, ketika saya masuk dalam doa Yesus, saya sedang latihan tiap hari membentuk karakter. Apa itu karakter? Kadang-kadang eh, ada yang bertanya, apa itu sebenarnya karakter? Dari sifat, sikap, perilaku kita, cara kita berpikir, cara kita merasa, akhirnya dibentuk, akan diperbaharui. Pelan-pelan akhirnya menjadi serupa dengan sikap, perilaku, cara berpikir Tuhan lah yang kita baca dalam firman. Nah, itu yang sebenarnya sedang dituntun mulai doa Yesus. Sebenarnya mulai semua doa ya dikatakan oleh beberapa pengarang atau penulis rohani yang mengarang mengenai doa, bahkan Santa Teresa Avila sendiri mengatakan melalui doa batin ini sebenarnya kita dibentuk, ya karakter kita itu dibentuk dari yang boleh katakan secara apa namanya luaran itu ya dari kasar menjadi halus. Ya, halusnya itu makin makin serupa dengan yang Yesus tunjukkan kepada kita kalau kita membaca keempat Injil, ya apa yang diajarkan itu. Dan itulah yang sebenarnya yang memang dikehendaki oleh Tuhan dari kita semua, ya sebagai murid Yesus, sebagai ya orang-orang yang mau hidup mengikuti jalannya Tuhan. Lalu kemudian pelan-pelan juga mulai latihan tiap hari ini membentuk karakter kita, terutama kesabaran dan juga pengendalian diri, penguasaan diri. Dari segala hal, ketika dalam doa Yesus kan diperhatikan, ada banyak hal yang muncul kan ketika kita masih awal-awal itu macam-macam keinginan mau dengan doa Yesus kita sudah dapat apa. Tapi pelan-pelan itu akan ya kita diminta untuk sabar, ya untuk mencapai, wah semua mencapai yang sampai kontemplasi. Ya, ternyata harus melalui proses. Sabar dulu.
Ya, jatuh bangun dulu diproses, dibentuk karakter kita sehingga akhirnya kita mengalami ya saat kontemplasi bersama dengan Tuhan, keheningan yang dalam yang dimana kita menyadari sungguh-sungguh dia hadir walaupun hanya sesaat. Ya, mungkin nggak sampai 1 detik, tapi itu sudah membuat kita luar biasa mengalami perjumpaan dengan dia yang tidak dapat dikatakan dengan kata-kata yang atau kalimat yang indah-indah yang boleh kita rumuskan. Tapi itu melalui itu semua ternyata harus dengan ini. Maka latihan tiap hari itu membentuk karakter ini. Kesabaran dan pengendalian diri. Pengendalian diri apa saja? Ya dari keinginan-keinginan yang tidak teratur. Banyak kan dari kita ketika mempraktikkan dosa apa yang mau diinginkan. Masih keinginan yang muncul. Nah, itu juga sebenarnya saya ingin juga berkaitan dengan keinginan ini karena ini berkaitan dengan rintangan batin. Ya, keinginan untuk doa sosial seperti ingin dapat kesembuhan, ingin dapat karunia ini karunia itu, ya, ingin dapat lihat Tuhan seperti itu kan, itu kan keinginan. Ternyata itu juga rintangan batin, rintangan mental kita untuk kita akhirnya masuk dalam doa Yesus yang sesungguhnya, yang ternyata itu harus dihindari, ya kita kita tidak perhatikan ketika dia muncul pun, ya walaupun itu sekali lagi dikatakan karunia dari Tuhan. Kita tidak perhatikan ketika saat praktek doa. Nah, ini dia memunculkan ini ya, mulai latihan harian membentuk karakter kita. Berikutnya, nah sekarang kita lihat hubungan jalan kecil dan disiplin besar ini. Dikatakan, ya nanti pelan-pelan kita akan melihat jalan kecil sebagai awal. Ya, doa sederhana ini awal untuk masuk ke dalam ruang doa yang lebih dalam lagi. Ya. Lalu kemudian disiplin besar ini sebagai prosesnya. Disiplin ini sebagai proses. Ya, untuk terus-terus mengulang-ulangi walaupun rasa bosan terus diulangi. Walaupun waduh males ya kok tuh hanya ngucap begini aja. Tapi terus saya disiplin. Mengulang terus, mengulang. Nah, ini proses ya. Saya diproses, dibentuk. Lalu ketika proses ini sudah dijalankan, maka kita akan mengalami namanya transformasi batin. Perubahan batin yang mengarah kepada persatuan rohani dengan Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Jalan kecil sebagai awal, ya. Doa sederhana untuk semua tingkat iman. Jadi doa ini untuk semua tingkat iman. Iman yang kecil, iman yang lemah, iman yang boleh katakan tidak terlalu besar, iman besar, iman yang berdaya guna, yang mendatangkan mujizat. Doa sederhana ini sebagai awal. Maka orang-orang yang sampai tahap yang sudah ketika doa saja semuanya dibenarkan Tuhan. Ya, kalau ingat kembali bacaan hari Minggu kemarin berkaitan dengan wanita janda itu yang minta perkaranya diselesaikan oleh hakim yang lalim itu, hakim yang tidak percaya Tuhan, hakim yang tidak takut Tuhan, hakim yang tidak takut siapapun. Tapi akhirnya membenarkan perkara dia karena terus didesak ya. Itu dikatakan dari awal dari doa yang ya doa yang sederhana yang diucapkan terus yang itu menggambarkan itu janda itu terus datang minta kan jadi datang kayak nggak bosan pokoknya terus walaupun dihalangi walaupun tidak diperhatikan oleh hakim itu walaupun tidak digubris apapun dia tetap datang ke hakim itu minta tolong selesaikan tolong benar apa menangkan saya ya. Janda itu tidak ya, dalam kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan itu di situ tidak berbicara soal pengabulan doa. Ya, Yesus tidak membenarkan mengenai pengabulan doa, tidak sedang mengajarkan mengenai pengabulan doa, tetapi apa yang kita lakukan itu dibenarkan Tuhan. Doa yang saya praktekkan, kalau betul-betul saya praktekkan dengan sungguh-sungguh untuk kita datang kepada Tuhan, itu akan dibenarkan Tuhan ketika kita melakukan dengan tekun. Sama juga dengan ya pada akhirnya pengabulannya. Pengabulan itu hasilnya, ya hasil dari kita melakukan proses.
Ini jalan kecil sebagai awal, ya, doanya sederhana saya katakan singkat sekali, tapi untuk bisa dilakukan untuk semua tingkat iman seseorang. Ya. Berikutnya, nah, kita lihat di dalam jalan kecil ini, disiplin besar ini ketika dikatakan proses yang tadi diterangkan semua itu mengenai disiplin-disiplin, pengulangan dan sebagainya, itu ternyata itu prosesnya yang harus kita lalui, tidak boleh di skip, ya, untuk sampai kepada transformasi batin, ya, sampai kepada kekudusan. Ya, kekudusan itu hasil, ya, dari apa yang kita lalui. Maka disiplin besar sebagai proses, ya, dia akan membantu kita mengembangkan doa itu menjadi bagian dari hidup saya. Jadi doa itu hidup saya. Doa Yesus ini. Maka saya katakan kalau betul dilakukan, maka dia akan selalu menggema. Sedang jalan, sedang tidur, sedang mandi, dia akan menggema. Sedang makan, tanpa kita minta, ya, tanpa kita minta, tiba-tiba yang dia muncul saja, Yesus, 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 sehingga kita seperti terserap, ya. Saya awalnya sangat terkejut ya ketika pertama, karena sudah praktek-praktek, saya tidak pernah berpikiran akan sampai ke situ. Saya pun juga tidak pernah yang memikirkan ataupun membayangkan bahwa doa doa Yesus ini akan sampai ke tahap itu. Baru kemudian ketika saya membaca, oh ternyata memang demikian doa ini. Ketika dipraktekkan terus, praktekkan, saya hanya praktek saja, ya, praktek saja waktu postulan novis sampai profes itu, di waktu di novis 2 tiba-tiba saya mengalami ketika sedang jalan, sedang duduk, sedang tidur, tiba-tiba muncul di hati, di batin itu, di pikiran itu, Yesus, Yesus loh. Apa ini? Ya, sempet kaget karena nggak ngerti kan. Awalnya tidak ngerti. Ya, setelah baru kemudian membaca banyak buku, artikel sebagainya, baru di situ baru paham. Ternyata memang doa ini membantu kita untuk menyadari kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan di dalam lubuk jiwa kita. Selalu. Dan itu memang kerinduan roh kita, kerinduan jiwa kita yang mau bersatu selalu mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Lalu kemudian disiplin ini juga membantu kita untuk, ya, melalui proses itu membentuk karakter, sekali lagi karakter. Sekarang karakternya bukan hanya karakter luaran saja, tapi karakter rohani. Roh kita, jiwa kita itu dibentuk semakin dalam, semakin dapat mengenali siapa saya dan siapa Tuhan. Dan itu juga pelan-pelan menyiapkan kita untuk semakin bergantung sepenuhnya dalam seluruh hidup kita, dalam segala perkara itu hanya kepada Tuhan. Ini proses yang terjadi dalam doa Yesus. Tapi ini tidak hanya pada doa Yesus, karena yang saya baca adalah doa Yesus demikian, yang akan kita alami ketika kita melalui semua proses itu secara natural, bukan kita paksa, bukan juga kita lompat-lompat, ya, saya mau sini enggak, tapi semua bagian ke bagian itu kita lalui. Berikutnya, nah, hubungannya kemudian dari jalan kecil, kemudian disiplin yang besar tadi, proses itu mencapai namanya transformasi batin, di mana kita mengalami pemurnian hati, pemurnian jiwa kita. Kalau dikatakan pemurnian hati ini bukan hanya hati yang dikatakan di satu dua bagian hati saja atau jantung kita itu, tapi keseluruhan hati itu menyangkut apa? Pikiran, menyangkut akal budi, menyangkut kekuatan, menyangkut juga kemampuan kita. Itu semuanya berpusat di hati. Maka itu selalu ada istilah, ya, yang kadang-kadang saya bingung sini. Saya berpikir apa namanya? Hati berpikir. Gimana hati berpikir? Ada istilah itu. Jadi muncul dalam tulisan-tulisan rohani itu, beberapa penulis rohani yang mengatakan
hati kita berpikir, ternyata benar, ya. Bukan di akal, bukan di otak ya. Soalnya otak itu hanya apa namanya istilahnya, saluran untuk seolah-olah ada di pikiran. Ternyata semua keputusan di hati, bukan di pikiran kita, bukan di yang di kepala ya, tapi di sini, di hati kita, di jantung kita. Coba perhatikan kalau saya mengambil keputusan, selalu kan yang akan merasakan keputusan itu baik atau tidak, atau pikiran kita tidak kan, tapi di hati kita, tenang tidak, damai tidak, atau resah tidak, gelisah tidak, dan itu ternyata perlu dimurnikan. Ya, melalui doa Yesus yang dilakukan terus-menerus, terjadilah transformasi batin ini. Hati dibersihkan dari segala macam hal yang tidak perlu, yang nggak perlu ada di hati. Coba perhatikan. Betul, kita kita harus merencanakan macam-macam, kita harus merancang macam-macam untuk kehidupan kita keseharian. Harus bagaimana harinya setelah ini apa, setelah ini apa. Tapi sekali lagi, kadang-kadang tanpa kita sadari, yang nggak perlu masuk, masuk. Yang nggak perlu ada, kita hadirkan. Contohnya apa? Gelisah, cemas. Nanti kalau saya lakukan ini bagaimana, kan? Ya, selalu akan ada seperti itu. Sebagai manusia wajar, tapi kalau berlebihan ganggu. Ya, akhirnya fokusnya tidak lagi kepada apa yang sudah ya kita tahu itu yang harus kita lakukan. Kadang bercabang akhirnya. Nah, melalui doa ini kita akan semua yang tidak perlu itu pelan-pelan dibersihkan. Sehingga akhirnya ketika itu semua sudah reda, sudah tenang, sudah tidak ada lagi yang menodai hati kita, maka kedamaian dan kasih itu hadir. Kedamaian hati dan kasih di hati itu hadir kepada kita, menguatkan, ya, memantapkan kita berjalan. Maka itulah kenapa kalau pernah mendengar ya orang mengatakan yuk kita discernment. Tujuan dari discernment kan ketika kita memutuskan sesuatu, ya, ketika kita mengatakan ini yang mau saya lakukan, selama hati tidak damai, selama hati tidak pun ada kasih, maka kita tidak boleh melangkah karena masih belum damai. Walaupun apa yang kita putuskan dilakukan itu berat, ya, ada tantangannya, ada dia punya hambatannya, tapi saya yakin saya dapat lalui dan saya damai ketika kita memutuskan saya lalui yang ini, saya putuskan ini yang saya lewati. Nah, doa Yesus juga ketika kita sudah mengalami tadi pemurnian hati itu, pembersihan hati itu, maka damai ini akan datang. Ketenangan akan damai, akan kita temukan di situ melalui doa Yesus. Next. Semuanya itu akan membawa kita kepada menuju kekudusan. Ya, kekudusan dalam arti secara simpelnya itu hidup berkenan selalu di hadapan Tuhan. Ya, hidup berkenan selalu di hadapan Tuhan. Maka ketika kita bukti dari kekudusan itu apa? Buah-buah rohani dari doa Yesus itu muncul, datang kepada kita. Lalu kesatuan dengan Tuhan semakin besar. Nanti kita lihat satu persatu. Next. Nah, buah rohani apa yang kita dapatkan? Kasih, sukacita, damai, kerendahan hati. Kerendahan hati ini buahnya, ada kerendahan hati rahmat, kebajikan, ya. Tapi ada juga kerendahan hati adalah buah dari proses yang kita lakukan dalam disiplin doa tadi, dan doa Yesus ada buahnya. Makin kita rendah hati, makin kita bergantung, makin kita percaya kepada Tuhan, makin kita mengandalkan Tuhan. Damai tadi damai yang bukan bukan damai yang perasaan. Betul-betul buah damai. Ada ada masalah tidak masalah, saya tidak tidak cemas, tidak takut. Kenapa? Saya percaya Tuhan menyertai.
Tuhan hadir. Sukacita juga demikian. Ya, kasih apa lagi? Jadi semuanya itu didapatkan ketika proses yang tadi yang di atas itu sudah kita lalui, kita jalani. Berikutnya, kita semuanya itu sampai pada tahap yang paling puncak dari semuanya itu adalah kesatuan dengan Kristus. Dalam doa Yesus ini puncak pengalaman doa, di mana sudah tidak ada lain-lain lagi, sudah tidak ada keinginan macam-macam, semuanya tenang, damai, ya. Kalau Yohanes dari salib, yang Santo Yohanes dari salib mengatakan sudah tidak sampai puncak gunung itu kosong, nggak ada yang lain selain dia dengan Tuhan dalam puncak kehidupan rohani. Nah, dalam doa pun sama. Nggak ada keinginan macam-macam lagi. Untuk ini, semua nggak ada. Yang adanya mau terus bersatu, bersatu, bersatu dengan Tuhan. Nah, inilah ya proses dari pengalaman ini tadi, dari proses doa Yesus yang harus kita lalui melalui disiplin tadi. Next, ini hanya kesimpulan, lalu kemudian bahwa jalan kecil dan sederhana, simple tadi itu akan membantu kita kalau yang membuat kita semakin bersatu mencapai kekudusan, tapi semuanya itu harus dilalui melalui disiplin yang besar tadi ya, pengulangan yang teratur, ritme pernafasan yang benar, lalu kemudian juga disiplin-disiplin pemurnian batin dan semuanya yang tadi yang sudah kita lihat tadi itu akan membuat kita mencapai apa yang dinamakan kekudusan. Next. Maka ajakannya, praktekkanlah doa Yesus dengan tekun. Praktekkan dengan tekun, ya, dengan kesabaran, ya, tanpa takut, tanpa khawatir, tanpa cemas, maka hasil yang tadi yang kita lihat itu akan kita dapatkan. Itu saja dari saya mengenai doa Yesus, jalan kecil, disiplin besar menuju ke kudusan.